Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Johan Kurniawan dari kampus IAIN Tulungagung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, jurusan Hukum Tata Negara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya, yaitu tugas dari mata kuliah Ilmu Perundang-undangan. Tugasnya yaitu disuruh untuk mereview 2 jurnal. Dan saya di sini mengambil jurnal yang pertama, yaitu berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Responsif. Dan jurnal yang kedua yaitu berjudul Politik Hukum Perundang-undangan dalam upaya meningkatkan kualitas produk legislasi. Dan selanjutnya saya akan membahas jurnal yang pertama, yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Responsif. Partisipasi masyarakat merupakan wujud adanya relasi antara masyarakat dengan DPR dan pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang. Agar hubungan tersebut dapat memberikan manfaat bagi penciptaan undang-undang yang responsif, maka partisipasi masyarakat harus ada pada setiap tahapan pembentukan undang-undang. Tidak hanya berupa hak yang diformalkan dalam bentuk aturan saja, tetapi penyampaian aspirasi masyarakat secara nyata harus dapat dilaksanakan dan direspon oleh pembentuk undang-undang. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintah, harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Karena prinsip negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum modern, yaitu negara hukum Pancasila, maka fungsi peraturan perundang-undangan bukanlah hanya memberi bentuk kepada endapan nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dan juga bukan hanya sekedar fungsi negara di bidang pengaturan, namun peraturan perundang-undangan adalah salah satu metode dan instrumen ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Dalam pembentukan undang-undang yang partisipatif terkandung 2 hal yang saling mengait, yaitu proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan undang-undang yang harus dilakukan secara transparan, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur suatu persoalan. Lalu, yang dimaksud dengan substansi adalah materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas, sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang demokratis dan berkarakter responsif. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah merupakan wujud dari pelaksanaan asas keterbukaan yang merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Penjelasan pasal 5 huruf G UU nomor 12 tahun 2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagai prasyarat untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, partisipasi masyarakat akan memberikan manfaat yang penting, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk akan memiliki kelebihan dalam hal efektivitas keberlakuan di dalam masyarakat. Peran serta masyarakat dapatlah dipandang untuk membantu negara dan lembaga-lembaganya guna melaksanakan tugas-tugas dengan cara yang lebih dapat diterima dan berhasil guna. Selain itu, partisipasi masyarakat akan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan equitable, serta memperkuat lembaga demokrasi. Manfaat yang akan diperoleh dengan partisipasi masyarakat tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah: yang pertama, 1. Meningkatkan legitimasi dan kualitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Yang kedua, meningkatkan peluang untuk
keberhasilan dalam penerapannya. Yang ketiga, meningkatkan ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara sukarela. Dan yang keempat, memperluas bentuk partnership dengan warga negara. Indonesia sebagai negara hukum juga semestinya segala aspek kehidupan, baik di kehidupan berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat, harus sesuai dengan hukum yang berlaku yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Lalu terkait partisipasi masyarakat tersebut, masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat. Dengan melibatkan masyarakat inilah, pemerintah ataupun lembaga pembentuk undang-undang akan dapat mengetahui bagaimana kondisi, situasi, dan permasalahan yang ada di dalam masyarakatnya, sehingga undang-undang yang dibentuk tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Namun sering kita jumpai atau kita dengar adanya anggapan bahwa dalam negara yang menganut sistem perwakilan, masyarakat banyak yang menganggap tidak adanya keharusan untuk melaksanakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang tersebut. Dan hal itu menurut saya adalah hal yang salah, karena walaupun di suatu negara tersebut telah menganut sistem perwakilan, partisipasi dari masyarakat masih sangatlah dibutuhkan. Karena selain untuk mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat sesuai penjelasan yang sudah diuraikan di atas tadi, peran masyarakat juga merupakan wujud dari suatu sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia pada saat ini. Dan negara yang berdemokrasi adalah negara yang mengutamakan kepentingan rakyat serta membawa rakyatnya kepada kesejahteraan. Hal tersebut sesuai dengan teori kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi di suatu negara berada di tangan rakyat. Lalu yang selanjutnya terkait undang-undang yang responsif tadi, undang-undang yang responsif yaitu suatu undang-undang yang dibentuk sebagai respon dari pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada di masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakatnya itu sendiri. Kemudian untuk mendapatkan produk hukum yang responsif tersebut, ada syarat utama yang harus ada agar produk hukum yang responsif tersebut terbentuk, yaitu pemerintah harus membuka ruang untuk partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan pemerintah juga harus transparansi terkait proses pembentukan undang-undang tersebut. Lalu menurut saya, kita sebagai masyarakat sebaiknya sudah seyogyanya kita itu sadar terhadap hal tersebut. Kita harus berperan aktif memberikan masukan dan aspirasi kepada pemerintah agar hubungan vertikal antara pemerintah dengan masyarakat itu terjadi secara harmonis. Di samping itu juga kita yang aktif menyampaikan aspirasi masyarakat, maka pemerintah pun akan sangat memperhatikan masyarakatnya dan dapat mengetahui bagaimana keadaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga keputusan yang diambil pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya walaupun kadang bersifat memaksa. Saya akan membahas serial yang kedua, yaitu dengan judul Politik Hukum Perundang-undangan dalam upaya meningkatkan kualitas produk legislasi. Legislasi menjadi pintu utama dalam menjalankan politik hukum nasional sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, demokrasi, dan demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Untuk itu, membangun kualitas produk legislasi nasional dan daerah menjadi sangat penting untuk mewujudkan tujuan negara sebagai negara kesejahteraan, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, sehingga menghasilkan produk legislasi yang berkualitas menjadi tanggung jawab yang besar. Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, campur tangan negara atau pemerintah terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari. Campur tangan pemerintah tersebut dirumuskan dalam bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, dalam praktek penyelenggaraan negara tidak lepas dari apa yang disebut dengan kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam legislasi atau peraturan perundang-undangan. Sebagai
payung hukum dalam pengimplementasian kegiatan oleh pemerintah. Lalu menurut Aan Eko, berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan undang-undang ternyata masih belum memenuhi cita-cita negara hukum. Yaitu pertama, hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif atau disebut hukum tidak hanya memenuhi syarat formal, namun secara substantif harus adil dan responsif. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kualitas suatu undang-undang. Indikator kualitas undang-undang tersebut dapat dilihat dari banyaknya pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dan undang-undang itu bisa dijalankan atau tidak. Lalu, proses legislasi merupakan suatu proses yang kompleks. Legislasi tidak sekedar suatu kegiatan dalam merumuskan norma-norma ke dalam teks-teks hukum yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kewenangan untuk itu, namun jangkauannya meluas sampai pada pergulatan dan interaksi kekuatan sosial politik yang melingkupi dan berada di sekitarnya. Lalu Hamid At-Tamimi dalam disertasinya yang berjudul Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah negara mengutip pandangan dari Burkhard Grams yang menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi dua hal pokok, yaitu kegiatan pembentukan isi dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan untuk bentuk peraturan, metode pembentukan peraturan, dan proses prosedur pembentukan peraturan. Hukum tata negara dogmatik, ilmu pengetahuan politik, dan ilmu perencanaan memainkan peranan penting dalam proses dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, prinsip pembentukan undang-undang diatur dalam pasal 20 ayat 1 dan 2 UUD RI 1945, yaitu pemegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kemudian, teknis pembentukannya diatur dalam undang-undang. Usaha pengaturan mengenai pembentukannya diatur dalam undang-undang. Usaha pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah dilakukan sejak lama. Pengaturan pembentukan undang-undang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang baik secara khusus mengatur pembentukan undang-undang maupun secara tidak langsung, yaitu undang-undang tentang susunan kedudukan legislasi. Lalu selanjutnya, menurut pendapat saya, sesuai dengan jurnal yang saya review kali ini, yaitu merujuk pada pasal 20 ayat 1 dan 2 UUD RI 1945, yaitu pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang adalah DPR, dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dan lalu terkait politik hukum itu sendiri merupakan arah kebijakan yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah. Sedangkan pembentukan peraturan perundangan atau bisa disebut legislasi itu merupakan suatu tindakan yang melahirkan suatu hukum, yaitu peraturan perundang-undangan. Sesuai penjelasan bahwa yang berhak atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembentukan undang-undang adalah DPR. Dalam prosesnya, DPR dalam membentuk undang-undang harus memperhatikan bagaimana kondisi dan situasi yang terjadi di dalam masyarakat agar produk legislasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan punya fungsi yang diharapkan. Serta dalam prosesnya harus transparansi atau terbuka terhadap masyarakat. Pada hakikatnya, penyusunan peraturan perundangan atau legislasi dimaksudkan untuk mengatur kepentingan manusia, dan peraturan perundang-undangan itu harus dapat dilaksanakan baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. Untuk menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas hukum yang baik. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal 3 kualifikasi asas, yaitu yang pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Asas hukum ini harus memperhatikan di dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada 6 asas hukum pembentukan perundang-undangan yang baik, yaitu meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Lalu yang kedua, materi muatan peraturan perundang-undangan. Memuat asas-asas hukum yang meliputi pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan, kedudukan dalam hal hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Lalu asas yang ketiga ya asas hukum lainnya. Asas hukum lainnya yaitu asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Lalu maka dari itu, dari pemerintah dalam pengambilan kebijakan politik hukum terkait pembentukan legislasi harus memperhatikan asas-asas hukum serta prosedur yang sesuai dengan undang-undang. Harus dilakukan secara hati-hati sebab produk hukum ini harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempunyai eksistensi di masyarakat. Maka upaya dalam meningkatkan kualitas produk legislasi tersebut dapat tercapai. Sekian penjelasan dari review jurnal saya, dan bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.